rumah itu sendiri. Yang kedua, kami juga mengucapkan haru dan kemudian bangga kepada sebagian orang tua murid yang mungkin mereka adalah tenaga medis yang saat sekarang ini setelah berjuang menyelamatkan para pasien-pasien COVID. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kemudahan pada ayah bunda yang telah berjuang bersama-sama relawan yang lainnya dalam mengentaskan COVID-19 ini. Kita doakan bersama-sama sebagai komunitas besar kita, Sekolah Al-Jannah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Mustafa Yamin. Beliau adalah merupakan seorang konsultan pendidikan yang sudah sangat tidak asing lagi bagi kita semua, karena beliau adalah merupakan konsultan kita, Sekolah Al-Jannah itu sendiri. Alhamdulillah sampai saat sekarang ini Sekolah Al-Jannah masih mengadakan kerjasama dengan beliau, karena beliau adalah pakarnya, karena beliau adalah merupakan orang yang sangat berpengalaman dalam bidang pendidikan. Konsultan pendidikan Sekolah Al-Jannah, kemudian beliau adalah merupakan Education Consultant of the CMI, International City Country Management Association, Washington DC, yaitu beliau pernah berada di Amerika menjadi konsultan pendidikan di sana. Kemudian beliau juga merupakan seorang pakar pendidikan, terutama spesialisasi dalam bidang plan, perencanaan, dan kurikulum. Beliau sangat luar biasa sekali. Lebih jelasnya nanti akan ada tampilan slide tentang biografi beliau terkait dengan itu. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, ayah bunda, Ustadz Mustafa Yamin. Ustadz Mustafa Yamin, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Sehat. Ya, gimana kabaran tuh Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Allah selalu kan memberi kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan bagi kita semua. Karena sesungguhnya dengan itu semua kita bisa lebih produktif, lebih bisa maju lagi, bisa berkarya meskipun dalam kondisi seperti ini. Ustadz, kita hari ini akan berbicara ya tentang tema yang kita sudah sampaikan pada Ustadz, yaitu tentang fitrah orang tua sebagai pendidik utama di keluarga. Itu tentu saja sangat penting sekali dan sangat mendasar sekali bagi kita semua ya Ustadz ya, terkait dengan hal itu, bahwa kita sebagai manusia ini memang wajib bagi kita mendidik anak kita. Betul Ustadz ya? Betul Ustadz. Ya, oleh karena itu dengan berbagai macam latar belakang orang tua murid kita yang mungkin dalam posisi seperti ini, mungkin mereka juga perlu yang namanya ilmu seperti ini, perlu yang namanya pengetahuan, edukasi tentang bagaimana pola asuh itu sendiri. Apalagi yang mungkin mereka sebagian, mohon maaf sekali ayah bunda, mungkin bukan passionnya, bukan bidangnya, kok saya harus ngajar anak saya dan seterusnya. Nah, itu mungkin diberikan kecerahan terlebih dahulu saja, diberikan istilahnya pemahaman bersama-sama supaya mindset kita ataupun pandangan kita, frekuensi kita sama-sama bahwa kita ini adalah merupakan ciptaan Allah yang punya misi, punya visi dan misi dalam kehidupan ini, yaitu salah satunya ibadah, menjadi khalifah, kemudian dakwah, ya Ustaz ya. Oleh karena itu ayah bunda, secara gamblang nanti akan dijelaskan tentang bagaimana pola asuh di rumah, bagaimana kita sebagai seorang tua menjadi pendidik utama di rumah itu sendiri. Karena kita tahu sesungguhnya al-madrasatul ula, yaitu pendidikan yang utama adalah di rumah itu sendiri. Ini bukan apa-apa, tetapi sebenarnya kita di sini adalah belajar bersama-sama. Betul ya ayah bunda ya? Mohon maaf, kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini yang merupakan Zoom meeting yang sudah kesekian kalinya, kita sama-sama menjaga keharmonisan hubungan kita antara rumah dengan sekolah.
tetap sekolah akan selalu memberikan plan-plan, memberikan perencanaan-perencanaan, dan kita sebagai sekolah harus bekerja sama dengan orang tua itu sendiri. Tanpa adanya peran orang tua, tanpa adanya kebersamaan kita, niscaya cita-cita yang kita harapkan membentuk karakter anak menjadi lebih baik itu niscaya akan sia-sia. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu saya sampaikan di sini bahwa ada aturan terkait dengan Zoom meeting kali ini. Yang pertama adalah ada teman yang pertama bahwa ada materi yang nanti akan langsung disampaikan oleh Ustadz Mustafa Yamin sebagai konsultan pendidikan kita. Yang kedua, ada sesi tanya jawab. Nah, biasanya minggu-minggu yang lalu kita melakukan tanya jawab dengan chat ya, tanpa ada suara ayah bunda. Di sesi ini, ayah bunda kita kasih kesempatan beberapa ayah bunda yang mau bertanya 3-5 mungkin. Silahkan chat terlebih dahulu. Chat di bawah, tuliskan nama. Nanti yang chat duluan dipersilahkan untuk bertanya secara voice, secara suara ya. Suaranya bisa keluar, kita bisa interaksi dengan Ustadz secara bersama-sama. Baik ayah bunda, kita awali kegiatan pagi hari ini. Sebelum ke Ustadz Mustafa Yamin, tentu saja agama kita, agama Islam itu mengajarkan yang namanya cinta. Oleh karena itu kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada yang terhormat Ustadz Mustafa Yamin. Tafadhol, Masya. Ustaz, syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat iman dan Islam, dan alhamdulillah pula kita dapat bersilaturahim melalui Zoom meeting ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan pada kita dan juga seluruh keluarga besar kita dimudahkan oleh Allah dan juga dijauhkan daripada wabah yang sedang melanda di negeri kita dan juga di negara-negara lain. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, karena berkat risalahnya lah alhamdulillah kita menjadi bagian daripada umat beliau dan kita mendapatkan nikmat yang tak terhingga, yaitu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ayah bunda sekalian, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di mana kita mencoba untuk mengisi waktu di sela-sela kesibukan kita bersama keluarga, di mana secara keseluruhan hampir di semua kita aktif untuk berada di dalam rumah. Maka pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk sedikit paling tidak merefresh sebenarnya dari apa-apa yang sudah kita ketahui sebelumnya terkait dengan pendidikan itu sendiri. Saya akan tampilkan slide di mana ini akan memberikan gambaran poin-poin yang nanti kita sampaikan. Walaupun tentunya waktu yang kita sangat terbatas, tapi mudah-mudahan sharing ataupun refreshment untuk hari ini bisa menambah pengetahuan kita ataupun juga menyegarkan kembali ingatan kita dalam menjalankan amanah yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu anak-anak kita. Taib, ayah bunda sekalian, dalam kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan terkait dengan judul fitrah orang tua sebagai pendidik utama. Tadi saya sampaikan sedikit terkait dengan apa yang tadi sampaikan terkait dengan latar belakang saya.
Jadi saya sendiri tidak lebih hanya sebagai seorang guru saja. Dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan bagi saya untuk menempa ataupun belajar di beberapa tempat, dan alhamdulillah pula Allah takdirkan saya untuk bisa menjadi seorang pendidik kurang lebih sekitar 33 tahun. Semua kegiatan ini yang saya dapatkan adalah merupakan kegiatan yang terkait seluruhnya pada pendidikan, dengan melihat daripada apa yang terjadi di berbagai macam belahan dunia, dan disinilah keinginan yang kuat untuk bagaimana sekiranya generasi kita yang akan datang ini mampu menjadi SDM-SDM yang handal di masa yang akan datang. Mudah-mudahan bersama dengan Al-Jannah kita akan mencoba untuk mempersiapkan generasi kita di masa yang akan datang, insya Allah. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Nafi terkait dengan kesepakatan, tapi alhamdulillah ini tentunya tadi sudah seluruhnya sudah kondisinya mute ya. Jadi untuk kita sepakati terlebih dahulu, dan mungkin juga nanti akan ada kesempatan tanya jawab ya. Baik, saya lanjutkan. Gimana kabar Bunda dan Ayah sekalian? Di masa lockdown ini menjadi guru anak kita sehari-hari, insya Allah cukup challenging ya. Dari pagi sampai dari bangun pagi sampai kita istirahat, maka anak-anak kita selalu bersama kita, dan tentunya ini suatu hal yang cukup memberikan tambahan energi bagi kita untuk bisa menangani anak kita. Mudah-mudahan kegiatan kita yang hari ini kita laksanakan di rumah masih bisa memberikan kita satu keasikan, karena waktu yang cukup berharga, yaitu valuable time yang didapatkan oleh anak-anak kita hari ini. Alhamdulillah mungkin jauh lebih besar porsinya dibanding daripada hari-hari sebelumnya. Kita lihat apakah Bunda seluruhnya melakukan hal seperti ini di rumah. Insya Allah semuanya seperti ini ya. Jadi mendampingi anak kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang ada di rumah. Barangkali juga ayah juga seperti ini, insya Allah ya. Semuanya aktif untuk bersama-sama mendampingi anak-anak kita. Taib. Di dalam hadis sahih Muslim, yaitu di nomor 4803 dalam kitab Takdir, di situ ada sebuah hadis yang menyatakan terkait dengan bagaimana peran kita seorang orang tua dalam menjalani kehidupan sehari-hari, di mana kita diberikan amanah yang cukup besar. Dan kalau kita coba untuk singkat daripada hadis ini, maka ada poin yang bisa kita disampaikan di sini. Jadi penggalan daripada hadis ini saya sampaikan di antaranya, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bi bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jada'a thumma yaqulu Abu Hurairah waqra'u in syi'tum fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Ar-Rum. Rasulullah SAW telah bersabda, seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia ini melainkan ia berada dalam kesucian atau fitrahnya. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka apakah kalian merasakan adanya cacat? Lalu Abu Hurairah berkata, apabila kalian mau maka bacalah firman Allah yang berbunyi, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah. Quran Surat Ar-Rum ayat ke-30. Di sini sebagai salah satu dalil yang kita lihat bahwa Rasulullah SAW menerangkan bahwa
ketika seorang anak terlahirkan, maka yang pertama kali ataupun yang memiliki tanggung jawab adalah kita sebagai orang tuanya. Oleh karena itulah maka peran yang kita dapatkan ataupun tanggung jawab yang kita emban pada saat ini adalah suatu tanggung jawab yang memang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu bagaimana kita mewarnai ataupun membekali anak-anak kita sejak mereka lahir sampai mereka akil balik kelak dan juga bahkan sampai akhir hayat mereka. Suatu tanggung jawab yang tidak bisa lepas yang harus kita lakukan kepada mereka. Nah, di sini memang tidak kita temukan bahwa yang akan mewarnai ataupun yang akan memberikan itu adalah orang lain. Tetapi yang pertama kali adalah bahwasanya kita sebagai orang tua yang akan menciptakan mereka, membekali mereka, mempersiapkan mereka. Maka tanggung jawab kita sebagai orang tua ini cukuplah sebenarnya merupakan tanggung jawab yang pertama kali. Namun setelah itu ada langkah-langkah ketika kemampuan ataupun keterbatasan keilmuan yang kita miliki tidak bisa mencukupi ataupun tidak memenuhi daripada apa yang seharusnya kita berikan kepada anak kita, maka disinilah peran, yaitu peran pendidikan, lembaga pendidikan dan peran guru menyertai kita semuanya sebagai orang tua untuk dapat melengkapi daripada daripada pendidikan buat anak-anak kita. Ayah bunda sekalian, sering dalam beberapa kesempatan saya menanyakan terkait dengan sesi ini. Maka pertama kali yang saya ingin tanyakan kepada kita semua adalah apakah kita seluruhnya mempunyai Al-Quran dan terjemahnya? Tentunya saya yakin kita semua memiliki Al-Quran beserta terjemahannya. Ya. Namun kemudian berikutnya adalah mudah-mudahan kita semuanya memiliki Al-Quran lebih daripada 4. Minimal. Karena gambarannya adalah ayah dan bunda 2. Lalu kemudian rata-rata di antara kita memiliki anak 2, 1, 2, ataupun bahkan lebih. Jadi paling tidak minimal ada 4 Al-Quran yang sudah kita baca. Nah, kemudian selanjutnya adalah siapa di antara kita yang sudah khatam membaca Al-Quran? Tentunya Al-Quran sebanyak 30 juz ini kita yakini bahwa Al-Quran adalah sebagai way of life ataupun guidance kita atau sebagai petunjuk yang kita jadikan sebuah referensi bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya adalah apakah kita seluruhnya sudah pernah mengkhatamkan Al-Quran ataupun tidak. Dan saya yakin mudah-mudahan ayah bunda sekalian sudah menyelesaikan daripada bacaan Al-Quran sebanyak 30 juz. Namun pertanyaan berikutnya adalah siapa di antara kita yang sudah pernah mengkhatamkan terjemahan Al-Quran yang jumlahnya ada 30 juz. Nah, ini merupakan sebuah tantangan bagi kita. Insya Allah barangkali di antara ayah bunda ada yang sudah pernah menyelesaikan membaca terjemahan Al-Quran sebanyak 30 juz. Ya. Mudah-mudahan di antara ayah bunda sudah ada yang menyelesaikan. Dan kemudian berikutnya adalah siapa di antara kita yang sudah artinya sudah menyelesaikan tafsir Al-Quran. Ada mungkin di antara kita yang sudah menyelesaikan atau membuka tafsir Al-Quran sebanyak 30 juz. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena tidak semua di antara kita memahami bahasa Arab. Lalu kemudian tentunya kita memerlukan terjemahan. Dan ketika kita membaca terjemahan, terkadang apa yang dituangkan ataupun dalam terjemahan tersebut belum bisa merepresentasikan dari apa yang dimaksud dari ayat tersebut. Oleh karena itulah maka kebutuhan kita adalah
bagaimana kita untuk memperjelas setiap ayat yang ada dalam Al-Quran itu, ya, untuk kita dalami dengan cara kita untuk membuka adalah tafsir-tafsir Al-Quran. Apakah itu tafsir Ibnu Katsir, kemudian atau tafsir Jalalain dan lain sebagainya. Ini suatu hal ataupun dasar sekali yang kita perlu ketahui ataupun perlu kita miliki, di mana tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita adalah bagaimana kita menghantarkan mereka dan bagaimana kita memfasilitasi mereka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Lalu seandainya kita artinya sudah kita pelajari tafsir Al-Quran itu sudah kita baca, maka mudah-mudahan kiranya, ya, artinya mudah-mudahan hal ini akan memudahkan kita dalam memberikan jawaban-jawaban ataupun mendampingi anak-anak kita dalam melaksanakan atau menjalani kehidupan mereka di masa-masa yang akan datang. Ya. Baik, setelah kita mempelajari Al-Quran sebagai dasar kita, maka selanjutnya adalah yang sebagai dalil ataupun referensi kedua setelah Al-Quran, yaitu adalah hadis Rasulullah SAW. Nah, di dalam hadis-hadis ini kita temukan, ya, ada beberapa kitab-kitab hadis yang masyhur, ayah bunda sekalian. Nah, kitab-kitab hadis ini merupakan sebuah referensi bagi kita untuk bisa kita kita jadikan sebuah referensi untuk bagaimana kita mendampingi anak-anak kita sekalian. Nah, kalau kita coba cermati, berapa hadis yang sudah kita ketahui? Berapa kitab hadis yang mutawatir? Lalu, dari jumlah kitab hadis yang tadi, yang kita kenal, yaitu kurang lebih ada 7, yaitu Kutubus Sab'ah, di mana kita kenal beberapa perawi hadis yang terkenal, yang barangkali untuk memudahkannya adalah kita kenal dengan yang namanya Kutubus Sab'ah, atau dalam singkatannya kita katakan ban mati, ya. Jadi kitab hadis yang 7 itu kita singkat dengan kata ban mati, yaitu Bukhari, Ahmad, Nasai, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Inilah kitab-kitab hadis yang 7 yang menjadikan referensi daripada umat Islam ataupun kita semua untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam daripada Al-Quran. Nah, dari 7 kitab ini, berapa kitab yang pernah kita baca? Tentunya ini merupakan sebuah tantangan berikutnya, ayah bunda sekalian, di mana tidak seluruh kitab hadis ini barangkali pernah kita buka. Ya, oleh karena itulah, lalu kalau seandainya kita sudah pernah membaca, apakah berapa hadis yang sudah kita hafalkan dan kita pahami? Lalu kemudian berikutnya lagi, dari hadis yang sudah kita buka, kemudian sudah kita hafal dan pahami, lalu berapa hadis pula yang sudah kita amalkan? Ini adalah merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi kita, bagaimana untuk mempersiapkan ataupun bagaimana kita untuk mendampingi anak-anak kita. Dan ini semua adalah merupakan tanggung jawab kita sepenuhnya sebenarnya. Namun kembali lagi ayah bunda sekalian, bahwa di dalam pelaksanaan ini tentunya tidak semua orang memiliki kemampuan ataupun waktu yang cukup untuk mendampingi mereka. Maka disinilah sebenarnya peran kelembagaan, peran pendidikan, lembaga pendidikan, peran guru untuk menjadi pendamping ataupun menjadi mitra, ya, menjadi mitra dalam membina ataupun bagaimana mendidik mereka. Namun ayah bunda sekalian, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW adalah merupakan sebuah referensi utama yang wajib sebenarnya diketahui ataupun dipelajari oleh kita sebagai orang tua. Karena apa? Karena kita yang mendapatkan amanah tersebut.
dan kita pula lah yang akan mewarnai anak-anak kita sejak kecil sampai mereka besar kelak. Orang tua adalah sebagai pemimpin dan pendidik utama. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun ala ahlihi ala baiti zaujiha wa waladihi wa hiya mas'ulun anhu." Ya, ya, wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zaujiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan ditanya atas kepemimpinannya. Dan seorang istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan anaknya. Maka ia akan ditanya tentang mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentunya ayah bunda sekalian, hadis ini menguatkan bahwasanya kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab yang sebenarnya sangat-sangat penting sekali. Artinya bahwa hasil daripada apa yang akan dicapai oleh anak kita ini adalah dari apa yang kita lakukan. Artinya bagaimana kita mengolah, bagaimana kita memimpin, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, maka inilah yang nanti akan dipertanyakan. Yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amanah yang diberikan kepada kita. Oleh karena itulah maka fitrah daripada pendidikan yang utama ini adalah sebenarnya dibebankan kepada kita semua sebagai orang tua. Namun kembali lagi dengan keterbatasan itulah maka peran daripada lembaga pendidikan lalu kemudian guru-guru ini bersama dengan orang tua untuk mencapai, membina, kemudian memberikan dukungan-dukungan sehingga dalam pelaksanaan pembinaan ataupun amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar akan tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Ayah bunda sekalian, ada nilai-nilai dasar pendidikan menurut Al-Quran. Saya mencoba untuk mengambil salah satu daripada ayat dalam Al-Quran, di mana ini terkait pula dengan pesan Al-Quran kepada kita sebagai orang tua. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu saya mengambil nilai dasar pendidikan ini dari sebuah surah, yaitu surah An-Nisa ayat 9. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. An-Nisa ayat 9. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Di sini ayat ini menerangkan kepada kita bahwasanya perintah untuk mempersiapkan generasi-generasi yang kuat di masa yang akan datang adalah merupakan sebuah kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memperkuat mereka ini dari segala sisi. Yang pertama adalah jangan sampai mereka nanti terlantung-lantung ataupun kesusahan pada saat mereka di masa mereka. Sehingga perhatian ataupun perintah Allah kepada kita adalah jangan sampai kita akan meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Baik dari sisi finansial, juga mungkin dari segi fisik. Dan namun meninggalkan ataupun mencetak ataupun mempersiapkan generasi yang kuat ini tidak hanya cukup, ayah bunda sekalian, dalam hal finansial semata, namun harus memiliki dasar yang kuat, yang kokoh, yaitu adalah
dasar yang harus kita tanamkan pertama kali adalah bagaimana kita memberikan dasar ketakwaan kepada mereka. Ketakwaan tentunya adalah kehati-hatian, ketakutan mereka anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu pula dengan ketakwaan lalu didampingi pula dengan sebuah perilaku, perkataan yang baik, perkataan yang benar, artinya sebuah perkataan kejujuran, kemudian ketulusan, sebuah etika adab. Ini adalah merupakan dasar yang penting kita kita berikan kepada mereka, sehingga ketika mereka memiliki atau mempersiapkan diri mereka secara fisik, secara finansial, mereka baik dan kuat, juga mereka secara akidah, secara adab mereka juga kuat, sehingga mereka ketika kita tinggalkan, mereka akan kuat untuk melanjutkan daripada amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayah bunda sekalian, peran pendidik utama ini adalah tadi saya sampaikan bahwa kita diamanahkan untuk mencetak generasi yang kuat, yaitu dengan dasar ketakwaan dan dengan tutur kata yang baik, ataupun di sini adalah dengan adab. Maka apabila kekuatan yang kita tampilkan atau kekuatan yang kita berikan kepada mereka hanya sebatas kepada persiapan secara finansial dan fisik mereka, namun tidak dibarengi dengan ketakwaan, kekuatan akidah, kekuatan adab, maka kita khawatir bahwa suatu hari mereka sangat kuat, namun mereka sangat jauh daripada tuntunan agama dan jauh daripada ketakwaan. Dan ini akan sangat mengkhawatirkan kita apabila bertambah ilmu pengetahuan mereka, namun belum bertambah ketakwaan mereka, atau belum bertambah keilmuan mereka, yaitu mendalami agama, maka khawatirnya adalah mereka semakin menjauh daripada agama, dan na'udzubillah mereka tidak peduli kepada agama mereka, dan mereka tidak menjalankan amanah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda sekalian, satu hadis yang tentunya senantiasa sudah kita fahami dengan baik, yaitu adalah bagaimanapun ini sebuah amanah kita, dan sekaligus pula anak kita adalah tabungan amal kita. Di mana hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa dikatakan di sini, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'u lahu. Anak kita adalah tabungan amal kita. Apabila manusia meninggal dunia, maka putuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga sebagai sebuah tabungan amal jariyah kita yang tidak akan putus-putus selama dilakukan oleh anak kita, yaitu anak yang soleh. Tentunya ayah bunda sekalian, maka mencetak untuk menjadikan mereka sebagai seorang anak yang soleh itu adalah merupakan tanggung jawab dan fitrah kita, dan merupakan sebuah amanah yang Allah berikan kepada kita untuk kita dampingi mereka dari awal sampai akhir hayat kelak. Mudah-mudahan artinya dengan tanggung jawab yang begitu kuat ini, begitu yang besar ini kita diberikan oleh Allah kemudahan dalam menjalankan amanah ini. Dan kalau boleh kita sampaikan di sini bahwa kepemimpinan ataupun pendidikan yang diamanahkan oleh Allah kepada kita, ini suatu hal yang merupakan sebuah kesyukuran kita, adalah bahwa satu, Allah telah memberikan kita karunia yang terbesar, yaitu anak-anak kita. Tidak ada karunia yang lebih besar daripada Allah mengamanahkan kita, yaitu berupa anak-anak kita yang sebagai qurrata a'yun atau mata tambatan hati kita. Yang kedua adalah kita harus sadar bahwa kita adalah orang tua sebagai pendidik utama buat anak-anak kita. Nah, dalam hal ini maka lembaga pendidikan bersama guru-guru adalah partner kita bersama dalam mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita tidak mampu melakukannya sendiri. Jadi tentunya adalah dasar tanggung jawab yang awal sekali itu diberikan kepada kita, lalu kemudian
bersama lembaga pendidikan, bersama guru-guru kita wujudkan amanah tersebut, dan sehingga mudah-mudahan artinya apa? Amanah yang Allah berikan kepada kita, ilmu pengetahuan keagamaan, nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai adab tadi itu dapat dicapai oleh kita melalui kebersamaan antara orang tua dan lembaga pendidikan, yaitu guru-guru kita. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa tentunya amanah yang besar ini adalah merupakan suatu amanah yang tidak bisa digantikan sebenarnya oleh orang lain. Namun dalam mencapai ataupun dalam melaksanakan amanah ini, maka kita diberikan kemudahan dengan adanya lembaga pendidikan, dan tentunya kembali lagi bahwa lembaga pendidikan adalah merupakan sebuah wadah bagaimana anak kita terbangun, kemudian anak kita menimba ilmu, maka memilih ataupun menentukan lembaga pendidikan ini juga tidak bisa sembarangan. Apabila kita salah dalam menitipkan ataupun memberikan memilih mitra kita, maka tentunya pertanggungjawaban yang ada adalah itu seluruhnya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira materi ini sangat singkat sekali dan memang waktu kita yang cukup singkat. Mudah-mudahan ini bisa menyegarkan kembali apa yang selama ini sudah kita rasakan, dan lagi pula dengan kondisi lockdown seperti ini, maka beban ataupun waktu kita cukup banyak, dan mudah-mudahan ini adalah merupakan takdir Allah yang akan memberikan keberkahan bagi kita dan keluarga kita, di mana waktu yang lebih efektif dan efisien ini bisa kita maksimalkan dengan pola-pola pendidikan-pendidikan yang lebih dekat, yaitu yang sebenarnya yang utama adalah bagaimana kita mempertajam atau mengaplikasikan nilai-nilai life skill yang selama ini mungkin belum sempat kita berikan, dan Allah takdirkan pula pada saat ini kita dapat bersama anak-anak kita. Demikian ayah bunda sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti kita akan bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Syukran. Syukran Ustadz Mustafa Yamin yang alhamdulillah telah memaparkan tentang tema hari ini dengan sangat jelas sekali, bahwa kita memang sangat memerlukan ilmu seperti itu ayah bunda, dan mudah-mudahan kita semua bisa menyerap apa yang telah disampaikan oleh beliau semua, apalagi dalam posisi seperti ini, di tengah-tengah COVID-19 seperti ini, kita lockdown seperti ini. Maka sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mampu memanfaatkan waktunya untuk lebih produktif dan lebih bisa memberikan aktivitas-aktivitas positif. Ada garis besar yang perlu kita sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Yang pertama, bahwa kita sebagai orang tua wajibnya adalah memberikan pendidikan yang terbaik buat putra-putri kita. Dengan pendidikan yang terbaik itu, maka sesungguhnya kita nanti menciptakan, menghasilkan generasi yang terbaik pula. Oleh karena itu, kewajiban tentang itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja dalam kesempatan ini kita sepaham semua bahwa itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun kita tidak mampu, maka sesungguhnya ada alternatif lain yang mana kita bisa melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan, terutama pendidikan-pendidikan yang mengarahkan kepada produktivitas, kemudian kebaikan karakter, kemudian unggul juga dalam teknologi. Tentu saja adalah merupakan pendidikan yang terbaik, karena sesungguhnya ketika kita tidak mampu karena keterbatasan kita, maka menitipkan kepada lembaga pendidikan yang katakanlah Islami adalah merupakan pilihan yang tepat saat sekarang ini. Yang ketiga, mungkin jangan sampai juga salah ketika kita memilih sebuah lembaga pendidikan yang harus kita pilih, karena sesungguhnya di zaman yang era digital seperti ini sangat susah untuk mendeteksi akhlak-akhlak, kecuali ketika kita masukkan dalam lingkungan yang positif, lingkungan yang punya atmosfer positif, lingkungan Islam. Kalau kita orang Islam, ya kita masukkan ke dalam lingkungan Islam, di mana aura positifnya akan lebih banyak, dan ketika itu pula
tidak dinafikan bahwa pergaulan lingkungan kita itu akan mempengaruhi pola pikir dan perilaku kita untuk kedepannya. Kira-kira seperti itu, Ayah Bunda. Mudah-mudahan dalam posisi seperti ini masih ada hikmah yang kita ambil dari nilai positifnya, yaitu kita bisa belajar, kita bisa bertemu dengan Ustadz Mustafa Yamin, meskipun hikmah di balik itu adalah kita bisa melek diri kita bisa komunikasi walaupun online seperti ini adalah merupakan salah satu hikmah daripada adanya lockdown dan COVID-19 ini. Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya Ustadz, kita mungkin nanti ada tanya jawab Ustadz ya. Insya Allah akan jelaskan semuanya Ayah Bunda yang mau bertanya terkait dengan itu. Sesuai dengan kesepakatan kita bersama bahwa Ayah Bunda yang sudah memberikan chat di sini diberikan kesempatan untuk bertanya, tapi ternyata belum ada. Jadi saya pikir Ayah Bunda bisa memberikan chat terlebih dahulu. Silahkan chat dilengkapi dengan nama, kemudian nama Ayah Bunda ataupun nama putra putri Ayah Bunda dari kelas mana ya. Biar kami nanti sampaikan pertanyaannya, bisa langsung kita bukakan suaranya. Silahkan Ayah Bunda yang ingin bertanya, kami kasih kesempatan kepada Ayah Bunda. Ini sangat penting sekali bagi kita untuk belajar terkait dengan masalah pendidikan, terutama pendidikan di rumah ya, karena ini dasar sekali, karena di rumah itulah awal daripada perkembangan berikutnya. Silahkan Ayah Bunda yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya. Bagaimana Ayah Bunda? Ada yang bertanya? Mungkin saya baca di sini aja ya. Saya baca di sini. Mungkin lambaikan tangan seperti ini yang mau bertanya ya, biar cepat saja. Atau bagaimana ini? Karena belum ada chat yang ingin bertanya ya untuk masalah materi yang telah disampaikan tadi. Saya rasa perlu kita memperdalam dengan tanya jawab. Ada sebuah kaidah bahwa ketika kita bertanya, sesungguhnya kita telah menguasai separuh daripada ilmu itu sendiri. Seperti itu ya Ustaz ya, kalau nggak salah. Halo Ayah Bunda, gimana? Ada yang bertanya? Assalamualaikum Ayah Bunda, masih bersama kami ya Ayah Bunda ya. Ya, mungkin sambil menunggu dari Ayah Bunda sekalian, tentunya bagaimana kita memerankan pendidikan ketika anak-anak kita berada di rumah, ini tentunya sebenarnya tidak seperti barangkali secara formal kita artikan mereka itu melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya sifatnya akademik saja. Karena tentunya yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana kita mempertajam life skill mereka, bagaimana kita mempertajam keilmuan yang selama ini sudah mereka pelajari, dan bagaimana kita untuk memperkuat hafalan-hafalan ataupun keilmuan-keilmuan yang sudah mereka pelajari di sekolahan. Khususnya misalkan bagaimana praktek ibadah mereka, bagaimana aplikasi bacaan mereka. Jadi tentunya kita akan jauh lebih dekat bersama mereka dan mendampingi mereka. Karena terus terang bahwa kebanyakan daripada anak-anak ini mereka mengharapkan suatu pendekatan yang cukup dekat, yaitu komunikasi, artinya membangun komunikasi dengan mereka. Mereka sangat berharap adanya motivasi yang langsung yang keluar dari lisan kita. Dan tentunya pula satu hal yang tidak kalah penting adalah challenging kita, tantangan kita adalah bagaimana kita menanamkan kesabaran. Karena mungkin kalau stay-nya cuma 2-3 hari, 1 pekan, dan kemudian kita bisa jalan-jalan, mungkin kita bisa bawa mereka kemana-mana untuk mengisi waktu yang ada. Namun saat ini semua tidak boleh kemana-mana, dan tidak ada kegiatan di luar, sehingga full mereka bersama kita. Lalu yang penting adalah bagaimana
kegiatan itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, yang lebih kepada life skill yang kalau saya katakan. Jadi karena soft skill yang memang diperlukan di masa depan ini sebenarnya terkait dengan bagaimana perkembangan psikologis anak-anak kita di dalam bermasyarakat, apalagi kedekatan bersama orang tua yang mungkin selama ini belum terbangun secara efektif ataupun cukup panjang. Nah, saat inilah sebenarnya Allah berikan kesempatan bagi kita melihat manfaat positifnya adalah kita bisa bersama mereka lebih efektif, kemudian lebih panjang, namun kita ajak mereka dengan kegiatan apapun. Jadi yang sifatnya tidak hanya bersifat kognisi semata, lebih kepada bagaimana kehidupan, bagaimana kita bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan rumah, bagaimana kita bisa merapikan rumah dengan baik, dan tentunya sebenarnya yang mereka perlukan itu adalah apresiasi, kemudian ungkapan ketulusan kita pada saat mereka mampu untuk melakukan, walaupun itu sangat kecil sekali, ya. Terkadang mereka mencoba untuk memberikan yang terbaik, namun ketika kita lihat apa yang mereka lakukan itu tidak seperti yang kita harapkan, biasanya secara spontan itu terkesan artinya kita meresponnya dengan biasa-biasa saja. Padahal yang perlu untuk membangun motivasi mereka adalah kita bangun suatu kultur di mana apresiasi ini menjadi suatu kekuatan yang cukup luar biasa, sehingga anak-anak kita yang sebelumnya kurang ataupun mereka belum mendapatkan apresiasi dari orang yang paling terdekat, orang yang dicintainya, maka barangkali dalam kurun waktu yang saat ini bisa kita ungkapkan, kita bisa sampaikan kepada mereka, walaupun pekerjaan itu sangat kecil sekali. Misalkan anak kita ternyata mau untuk mengambilkan air buat kita, ataupun mungkin kadang-kadang dia mencoba untuk mengambil sapu lalu kemudian membersihkan halaman rumah kita, maka tunjukkan apresiasi kita dengan ungkapan yang setulusnya dan sampaikan itu secara terbuka, sehingga ini akan sebenarnya membangun motivasi soft skill mereka dan mereka belajar bagaimana mengapresiasi. Nah, pelajaran-pelajaran yang sifatnya teknis dan aplikatif ini barangkali yang mungkin terus kita lakukan selama mereka berada di rumah. Apa saja kegiatan yang ada sesuai dengan kondisi masing-masing kita, sehingga waktu yang ada ini dapat bisa efektif dan juga mungkin barangkali dapat meringankan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang mungkin selama ini ditangani oleh para pembantu barangkali gitu ya. Nah, barangkali kita bisa libatkan anak-anak untuk bisa mampu mereka belajar hidup, bagaimana mereka belajar tantangan, bagaimana mereka belajar tentang hal-hal yang mungkin kecil tetapi cukup penting bagi kehidupan mereka. Karena memang soft skill, life skill ini sangat penting dan saatnya lah mungkin Allah takdirkan kita untuk memberikannya saat ini. Ya. Gitu, betul sekali Ustaz, luar biasa. Memang ada dua komponen, soft skill dan hard skill memang harus kita bangun dari sekarang ya. Terutama anak-anak yang masih dalam mencari bakat dan minat ya. Serunya seperti itu karena memang kalau kita tidak kasihkan dari sekarang, kedepannya biasanya kalau sudah tua, kalau sudah ke atas itu susah. Karena di masa-masa terutama anak-anak yang masih sekolah di tingkat terutama di SD atau di pradasar itu sangat cepat sekali untuk menangkap hal itu. Makanya stimulus positif, kata-kata positif, kemudian hal keteladanan yang kita contohkan di rumah itu menjadi pengaruh yang sangat besar sekali. Betul ya Ustaz ya? Terhadap perkembangannya di kemudian hari. Ya. Baik Ayah Bunda, bagaimana ini? Saya rasa kita sangat berterima kasih karena kehadiran Ayah Bunda di sini sampai detik ini masih bersama-sama kami di Zoom meeting ini. Saya ucapkan apresiasi yang sangat bagus sekali. Terima kasih sekali, masih bersabar, masih tetap menuntut ilmu. Tetapi saya pikir Ayah Bunda, mohon maaf kalau interaksi ini
dialog ini pertemuan itu tanpa ada semacam interaksi positif, tidak ada interaksi saling membangun, tidak ada komunikasi, tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa masih kurang ayah bunda. Jadi mohon maaf, tolong ini mohon maaf, alhamdulillah ada pertanyaan bunda, ada pertanyaan sudah masuk. Ini saya berharap ayah bunda yang lain juga menyusul ada pertanyaan berikutnya biar dialog kita atau pertemuan kita bisa hidup dan kita membangun kedekatan, bukan apa-apa ayah bunda. Apapun pertanyaan ayah bunda terkait dengan tema ini, kita sangat hargai, kita sangat apresiasi dengan pertanyaan ayah bunda, karena disinilah sebenarnya kita membangun komunikasi, menumbuhkan empati, simpati kita terhadap pendidikan itu sendiri. Baik, ada pertanyaan di sini. Bunda AA ya, Bunda AA. Silakan Pak Hari, dibukakan pintunya Pak Hari untuk segala bertanya Bunda AA dari TK ya, dari TK dan SD. Bunda AA, Pak Hari, silakan dibuka. Bunda A yang mana Mbak? Bunda A, mohon maaf. Bunda AAK, Bunda AAK. Bisa di bertanya secara live Bunda? Bunda, gimana ya? Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Ya Ustaz, menarik sekali Ustaz. Alhamdulillah, saya 3 anak saya di Al-Jannah, 2 di SD, 1 di TK. Kebetulan anak saya memang lebih dari 3. Terkait dengan pertanyaan saya tadi, kebetulan anak-anak ini belum memiliki rasa belajar mandiri. Mereka selalu ingin bersama dengan mamahnya terutama. Nah, bagaimana caranya mereka ketika sama-sama ingin di waktu yang bersamaan, ingin perhatian dalam artian bisa belajar bersama atau sekedar hanya bertanya sesuatu, tapi akhirnya saya bilang coba bergantian satu persatu. Biasanya saya lebih prefer ke yang paling kecil, seperti itu. Akhirnya saya suruh menunggu, mereka lama-lama jenuh. Ketika saya kembali manggil, ya udah sekarang giliran ini kakaknya gitu kan. Nah, seperti itu. Mereka sudah malas gitu. Akhirnya saya alihkan dengan memberikan gadget ketika mereka menunggu waktu bergiliran tadi. Memang kadang mereka masih mau tuh untuk bertanya, tapi terkadang mereka asik juga kira dengan gadgetnya. Bagaimana menurut Ustadz kalau dalam posisi seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Baik, jazakillah khairan Bunda A. Jadi terkait dengan tadi ada beberapa anak-anak kita yang mereka sebenarnya merasa bahwa kesempatan saat ini kesempatan emas bagi mereka untuk bisa dekat dengan Bunda. Dan jadi akhirnya mereka berebut waktu untuk mendapatkan perhatian yang lebih. Ini semua terjadi saya kira dengan anak-anak kita. Namun bagaimana pola yang bisa kita lakukan? Pertama barangkali yang juga saya lakukan di rumah. Artinya bahwa kita adakan kesepakatan dari mereka bertiga. Ini waktu yang bisa diberikan. Misalkan kalau seandainya ada pertanyaan, maka misalkan yang paling kecil mendapatkan di jam berapa misalkan kita bikin sebagian semacam itu. Seperti barangkali kalau kita lihat hari ini ada acara di TVRI itu ada acara bagian masing-masing. Jadi untuk yang PAUD itu dari jam sekian sampai jam sekian, lalu kemudian dilanjutkan dari SD 1 sampai 3, lalu kemudian ada 4 sampai 6. Barangkali kita juga bisa alokasikan waktu, kesepakatan bersama kita ajak bicara bahwa masing-masing kita beri waktu misalkan 15 menit ataupun 20 menit masing-masing. Jadi dari jam sekian dan jam sekian ini adalah waktunya untuk yang paling kecil. Lalu kemudian berikutnya sekian menit. Nah, boleh saran kalau seandainya memungkinkan adalah tidak kita pada saat jeda untuk menunggu itu dengan gadget. Kalau memang misalkan ada aktivitas yang lain, mungkin ada beberapa kegiatan yang kalau bisa kita jadwalkan mereka, kita bikin kegiatan seperti yang mungkin banyak dilakukan oleh orang tua, yaitu ada kegiatan-kegiatan aplikasi rumah.
yang mana nanti kegiatan tersebut kita sampaikan bahwa ini nanti akan kita sampaikan kepada guru kalian sehingga kegiatan-kegiatan di rumah ini bisa menjadi nilai tambah di sekolahan. Mungkin ada tugas merapihkan buku-bukunya atau merapikan kamar atau mengepel dan sebagainya yang tidak terlalu berat. Sehingga karena apa? Karena sebenarnya yang mereka incar-incar itu kalau generasi milenial ini memang adalah gadget sebenarnya. Jadi kalau tidak dia bisa bersama orang tua, maka pilihan berikutnya adalah gadget karena dia bisa memilih hiburan apapun yang bisa dia dapatkan. Nah, tentunya kalau memungkinkan itu adalah kita berikan pilihan yaitu berupa bentuk kegiatan yang sifatnya sudah kita jadwalkan terlebih dahulu, sudah kita bikin. Jadi jam sekian ini adalah tugas kakak untuk misalkan menyapu dalam kamar, kemudian kakak yang satunya mungkin menyapu bagian luar misalkan, ataupun kegiatan yang lain. Jadi masing-masing kita mungkin ada aktivitas yang bisa kita kembangkan. Jadi barangkali kita tentukan Bunda waktu-waktunya. Jadi 15 menit untuk yang pertama, lalu mungkin dilanjutkan dengan 15 menit kedua. Karena kalau terlalu lama itu tadi mereka lama menunggu, akhirnya keinginan yang tadi ingin mendapatkan perhatian dari Bunda akhirnya sudah lewat begitu. Nah, saya kira mungkin itu yang bisa saya berikan masukan Bunda. Ya, syukran. Begitu Bunda ya, mudah-mudahan bisa diterima. Dan Ustadz, mohon maaf masih ada pertanyaan lagi Ustadz. Nah. Ini ada dari Bunda Rodiah Kamaludin. Ini saya pikir pertanyaannya sangat umum dan saya rasa semua orang seakan-akan kebanyakan yang merasakan seperti ini. Silahkan Bunda Rodiah, tolong dibukakan link mood-nya Pak Andi. Bunda Rodiah, halo? Halo Bunda. Assalamualaikum. Udah Pak. Bunda Rodiah. Ya, silakan Bunda. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ini sebenarnya umum untuk semua orang seperti kata Ustadz tadi. Cuman memang cukup merepotkan ya sepertinya gitu. Kadang seperti sarannya Ustadz tadi, kadang saya sudah membuat jadwal. Anak saya hanya satu di Al-Jannah yang paling kecil dan yang lainnya sudah besar-besar semua. Kadang kalau melihat kakak-kakaknya selesai tugasnya itu, kakaknya kadang kan memegang gadget atau gimana gitu. Semua berhadapan dengan laptop, semua berhadapan dengan handphone, kayak gitu. Jadi ketika waktunya dia belum saatnya untuk dibolehkan untuk memegang itu, jadi tugas yang sudah ada dari sekolah itu terbengkalai gitu loh Ustadz. Kadang bosan juga sih, sedangkan tugas ini kadang ada tugas yang sekolah yang memang sudah selesai dikerjakan, lalu selebihnya kosong gitu kan Ustadz. Dia boleh memegang gadget, kalau tidak diberikan kadang marah gitu ya Ustadz. Jadi mohon sarannya gimana caranya ya supaya bisa memberikan masukan ke anak-anak gitu supaya tidak terlalu lebih banyak ke arah gadgetnya gitu loh Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bunda, ini memang pertanyaan yang sangat Masya Allah penting memang bagi kita semua dan kita hadapi. Tentunya situasi bahwa tidak bisa kita pungkiri bahwa anak-anak kita ini adalah generasi milenial, generasi di mana mereka identik dengan teknologi informasi. Jadi memang ketika mereka lahir aja sudah update status masing-masing, gitu ya. Artinya mereka tangisannya aja sudah bisa jadi update status kita sebagai orang tua. Jadi kita sudah kenalkan mereka sejak kecil. Jadi ini tidak mungkin untuk bisa dihindarkan. Namun
Namun di sini memang kita semua perlu adanya ketegasan. Jadi sebenarnya anak-anak ini intinya mereka sebenarnya mau mendengarkan, mereka mau mengikuti apabila ada ketegasan ataupun ada komitmen dari kita selaku orang tua untuk memberikan porsi yang sesuai. Artinya bahwa teknologi ini, gadget ini memang tidak bisa dihindarkan dari mereka, namun kita yang menentukan dan membatasi seberapa besar kebutuhan mereka terhadap gadget tersebut. Karena kalau kita biarkan saja ataupun kita toleransi begitu bebas, memang akhirnya membangun sebuah kecanduan ataupun ketertarikan kepada gadget ini jauh lebih kuat. Jadi dalam hal ini Bunda, yang saya sarankan adalah kita buat ketegasan. Tegas ini dalam arti bahwa saat ini kalau jam sekian boleh menggunakan dengan masa sekian menit misalkan. Namun setelah itu pada saat begitu sudah selesai, maka pada saat itu pula kita langsung sampaikan bahwa waktu kamu ini sudah selesai, kita harus melaksanakan ataupun mengerjakan pekerjaan yang lain. Yang terkadang ada menjadi masalah adalah pada saat waktu-waktu penting seperti sholat, kemudian waktunya sarapan ataupun makan, ini kadang-kadang mereka lupakan. Nah, ini yang kadang-kadang berpengaruh buruk pada mereka. Jadi intinya ketegasan, komitmen kita, kalau memang itu kita berikan 1 jam, maka 1 jam itu harus kita tarik, kita sampaikan bahwa waktunya sekarang sudah sudah bukan menggunakan ini, tapi lakukan yang lain, kerjakan yang lain. Jadi mereka belajar bagaimana ternyata segala sesuatu itu harus dibatasi. Dan saya yakin mungkin pertama kali mereka ada semacam protes ataupun tidak nyaman ataupun mungkin nanti ngambek dan sebagainya. Tapi seiring dengan waktu nanti kedua ketiga kalinya mereka akhirnya tahu bahwa ternyata menggunakan gadget tidak setiap saat boleh. Hanya waktu-waktu kita sampaikan bahwa penggunaan gadget diperlukan pada saatnya diperlukan. Demikian mudah-mudahan bisa membantu. Oke, terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Sepertinya masih ada satu lagi Ustadz untuk pertanyaan berikutnya. Ini dari Bunda Popo Nana, siapa ya? Silakan, ini Bunda siapa ya? Popo Nana ini. Dibukakan moodnya karena ada pertanyaan ini. Silakan Bunda. Di sini tidak dituliskan nama jelasnya, tapi tolong dibukakan Pak Andi ya untuk Bunda Nana. Halo, Assalamualaikum. Halo Bunda. Bunda Nana ya. Bunda Nana. Masih bersama kami Bunda? Halo, Assalamualaikum. Ini Pak Ari. Sudah saya bukain, dimatiin lagi Pak. Dimatiin lagi. Oke. Mungkin ayah bunda yang lain yang ingin bertanya atau berdiskusi terkait dengan fitrah orang tua sebagai pendidik utama di rumah, dipersilakan ayah bunda. Karena pertemuan kita ini akan lebih interaktif ketika ada semacam forum tanya jawab. Silakan. Mungkin ayah Ajeng ya. Silakan Ayah Aceng mau bertanya. Silakan Pak. Ya siap nih, udah siap mau bertanya nih Pak. Silakan Pak. Pak belum. Oh, kayak udah pegang begini udah siap nih. Silakan Ayah. Saya Pak bingung mau nanya apa sih sebetulnya sama dengan Aaf tadi ya. Kita juga bingung nih dengan kondisi yang bosan, yang hadapi anak-anak yang bosan dengan di rumah terus, gitu aja sih. Itu aja sih Ustaz. Baik Ustaz. Satu hal Ustaz, barangkali ayah bunda yang cukup barangkali saya bisa sarankan bahwa dengan adanya kondisi seperti ini, kalau memungkinkan kita membangun sebuah kultur baru di dalam keluarga kita, di mana ini juga sebenarnya diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, yaitu kita mencoba untuk mengawali istirahat kita atau tidur kita, dan kemudian mengawali mereka dengan bangun di 2/3 malam. Karena tentunya mereka sebenarnya aktivitas mereka berkurang dari sebelumnya, dan juga mungkin aktivitas kita juga berkurang.
Jadi kita punya waktu, kita punya energi, sehingga kita mencoba untuk membangun sebuah kebiasaan baru, di mana kalau bisa, jadi aktivitas keseluruhan keluarga itu berakhir pada saat di waktu Isya. Jadi setelah Isya, mereka semua kita sampaikan bahwa hari ini kita cukup sampai jam 8 misalkan, atau jam 8.30, lalu kemudian kita harus istirahat, dan kemudian kita mencoba bangun di 2/3 malam. Karena sebenarnya kalau melihat sejarah para rasul dan para sahabat, mereka itu pada sehat-sehat semua gitu, jarang sakit-sakitan, dan juga peradaban-peradaban Islam, kejayaan Islam, kemudian para ulama-ulama besar, kemudian orang-orang yang sukses, itu sebenarnya kalau kita coba cermati, mereka memaksimalkan 2/3 malam itu. Jadi mereka mulai kehidupan mereka. Barangkali ya Bunda, aktivitas ini bisa kita bisa rintis gitu ya, karena kita punya waktu, kita juga bisa mengatur waktu kita gitu ya, waktu istirahat kita, sehingga kita bisa juga membangun sebuah kebiasaan bersama anak-anak untuk bisa bangun di 2/3 malam, lalu kemudian kita mengawali daripada istirahat kita di Ba'dal Isya. Mungkin itu juga sangat efektif untuk saat ini, bisa kita bangun gitu kebiasaan itu. Ya, demikian Ustaz. Masih ada mungkin Ayah Ajeng? Cukup Pak. Cukup Ustaz. Oh ya, mungkin terima kasih Ayah Ajeng yang turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan Zoom meeting ini. Terus mungkin satu lagi ya Ustaz Mustafa untuk pertanyaannya, kalau mungkin ada ya. Boleh mungkin, satu lagi. Ustaz ini ada Ustaz mungkin mau bertanya mungkin. Ustaz Mas Agus Hasim ya. Pak, Assalamualaikum Pak. Ada pertanyaan Pak? Sehat Pak? Pak, ya, silakan dibukakan Pak Andi. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Ada pertanyaan? Mau nanya sedikit Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan disampaikan mengenaikan tanggung jawab orang tua tadi kan adalah pendidik utama ya buat anak-anaknya Pak Ustadz. Dan kita ketahui Pak Ustadz, ya, kami sebagai orang tua ya berusaha sebisa mungkin Pak Ustadz ya tadi mewujudkan dan mengamalkan dari yang sudah dijelaskan tadi sama Pak Ustadz. Termasuk kami sudah berusaha menitipkanlah, bermitra dengan pihak sekolah, dalam hal ini Al-Jannah dan tentu sekolah-sekolah Islam yang lainnya yang pernah kami lakukan. Yang jadi pertanyaan saya Pak Ustadz, ya sebagaimana kita ketahui Pak Ustadz, saat ini kan ya mungkin kalau dalam lingkungan rumah atau sekolah kondisi anak-anak kita mungkin relatif terjaga, baik akhlak, mungkin ibadah atau segala macamnya Pak Ustadz. Tapi kalau sudah di luar lingkungan, katakanlah yang mungkin ya kalau anak-anak kita yang saat ini masih sekolah SMA mungkin ya masih kontrol. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita yang sudah cenderung ke kuliah, gimana kita tidak katakanlah setiap saat mengawasin keberadaan mereka, karena tuntutan mereka juga kan dituntut untuk lebih mandiri lagi untuk mempersiapkan masa depan mereka. Bagaimana kami sebagai orang tua, tanggung jawab kami terhadap anak-anak kami yang sudah beranjak dewasa, tentu dengan problematika lingkungan saat ini yang maaf kadang-kadang nggak banyak mendukung ya dengan apa yang kita cita-citakan, terus juga dengan gempuran teknologi yang saat ini terutama yang handphone lah segala macam yang sedikit banyak terkadang juga mempengaruhi mungkin nilai-nilai yang spiritual yang kita sudah tanamkan mulai dari SD sampai SMA katakanlah. Mohon tanggapannya Ustadz seperti apa biar kami bisa menyikapi anak-anak kami yang sudah dewasa saat ini. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hasyim, Pak Mas Agus.
Jadi barangkali sharing yang bisa saya sampaikan Pak untuk anak-anak kita yang memang sudah berinjak remaja dan dewasa. Barangkali yang bisa saya sarankan ataupun sharing kepada Bapak adalah kita bikin Pak ada membangun quality time buat mereka. Jadi ada waktu yang khusus buat anak-anak itu. Jadi kalau misalkan anak kita 4 misalkan, maka kalau bisa kita alokasikan misalkan pada Ahad pertama ataupun Sabtu pertama itu adalah untuk yang pertama. Kemudian kita minta kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol dengan dia, apa kita ajak ngobrol santai dan sebagainya. Lalu di pekan kedua itu anak yang kedua, pekan ketiga anak ketiga, pekan keempat keempat. Atau kalau misalkan lebih daripada itu kita bisa atur sedemikian rupa pagi ataupun sore dan sebagainya. Jadi walaupun mereka sudah terlihat remaja ataupun besar, tapi sebenarnya Pak, teguran kita ataupun kemudian marahnya kita sedikit bagi mereka itu sebenarnya sangat mereka perlukan juga sebenarnya. Walaupun kita melihat mereka harus mandiri, tetapi jangan kita berikan sepenuhnya kepada mereka untuk menggunakan waktu mereka. Jadi mereka kita lepas untuk mandiri, tapi kita alokasikan Bapak dalam satu pekan itu, atau kita sampaikan bahwa Bapak ingin ngobrol-ngobrol dengan kamu nanti di hari Ahad ini ya gitu. Jadi kita bikin Pak semacam itu. Jadi itu kita buat sedemikian rupa sehingga anak-anak kita merasa dia punya, oh saya ternyata juga diperhatikan ya gitu. Jadi dan kalau mereka punya masalah atau apa biasanya mereka bisa curhat di situ. Perhatian harus tetap kita berikan, apresiasi jangan kurang-kurang. Jadi walaupun dia sudah besar, tetap saja kadang-kadang rasa manja dan sebagainya kadang-kadang tampil yang kadang-kadang mungkin mereka malu mengungkapkan, tapi keinginan dekat dengan orang tua itu sebenarnya sangat diperlukan juga. Nah, jadi kita bikin ada quality time untuk masing-masing anak, Pak. Jadi masing-masing punya waktunya. Pekan ini siapa, pekan kedua siapa, 3 siapa. Kalau hanya 2 ya mungkin bisa 2 pekan sekali mereka bisa ditemukan. Barangkali itu diantaranya Pak untuk menjaga daripada tadi ilmu yang sudah didapat jangan sampai pudar dan lebih kuat semacam itu. Mudah-mudahan manfaat Pak Mas Agus, insya Allah. Ya, terima kasih Surkon Ustadz. Ya, terus terang aja ini ilmu baru dari yang saya dapat. Selama ini saya belum melakukan lah itu secara komprehensif ya. Mungkin nanti ke depan saya coba praktis yang ini, terutama untuk anak saya yang sudah dewasa, yang udah kuliah gimana. Tuntutan kemandirian mereka kan juga sangat diperlukan oleh pihak institusi pendidikan yang saat ini menuntut mereka untuk ya lebih mandiri menghadapi nanti persiapan ke masa depan mereka. Syukron Ustaz, terima kasih. Afwan. Ya. Terima kasih Pak Absim, Ustaz Absim. Saya rasa cukup Ustaz ya. Atau masih ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, kita akan akhiri ya untuk pertemuan Zoom meeting kali ini. Tetapi sebelumnya ada beberapa yang perlu saya sampaikan sebelum Zoom meeting ini kita akhiri. Saya di sini sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada ayah bunda yang berperan aktif bertanya dalam kesempatan kali ini, sehingga ada interaksi tanya jawab yang memperdalam keilmuan, memperdalam tentang wawasan pendidikan itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah dan rahmatnya pada kita semua. Sebelum kegiatan kita akhiri, saya informasikan bahwa besok di jam yang sama, insya Allah kita akan bertemu kembali. Dan mohon maaf bagi ayah bunda, tolong tidak ditinggalkan Zoom meeting ini untuk hari besok. Artinya tetap bersama-sama selama tidak ada kesibukan yang berarti bagi ayah bunda semua. Dan mudah-mudahan kegiatan silaturahim seperti ini dari pihak sekolah dengan orang tua tetap terjalin semakin erat, semakin harmonis, semakin mendukung antara satu dengan yang lainnya. Insya Allah untuk tema besok adalah minat dan bakat ya. Bagaimana cara mengasah minat dan bakat anak-anak selama home learning, selama belajar di rumah itu sendiri. Jadi usahakan bisa hadir, bisa bersama-sama kembali. Dan sekali lagi saya ucapkan yang hadir di sini
yang dia hadir di sini di Zoom Learning ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Begitu juga dengan Ustadz sebagai pemateri hari ini yang telah menjelaskan tentang peran fitrah orang tua sebagai pendidik utama dengan panjang lebar dan gamblang, jelas sesuai dengan hadis Rasulullah, sesuai dengan tuntunan ajaran kita sebagai seorang muslim. Wajib bagi kita untuk memberikan pendidikan yang terbaik, dan kalaupun tidak, kita bisa mencarikan sekolah-sekolah yang mempunyai keunggulan dalam keislaman maupun karakternya, karena kedepannya memang karakter dan life skill itu akan menjadi sebuah fokus bagi pendidikan di Indonesia, insya Allah. Dan terakhir, kami mohon untuk Ustadz Mustafa Yamin memberikan atau memimpin untuk berdoa agar semuanya yang ada di sini sebagai umatan muslimah ini bisa mendapatkan rahmat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih-lebih dalam masa-masa seperti ini. Kepada Ustadz kami persilahkan, Ustadz. Baiklah Ibu sekalian, untuk keberkahan daripada silaturahim kita pada hari ini, marilah bersama kita berdoa dahulu dengan memulai istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansurna man nasruddin wa khzul man khazal muslimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana waliwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan doa tadi memberikan sakinah, memberikan rasa tentram bagi kita semua, ayah bunda. Dan mungkin kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Nafiuddin, mohon maaf jika ada banyak salah kata ketika membawakan moderator di sini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena kesalahan itu memang berasal dari saya sendiri dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada itu nggak Pak Ans? Ada rekaman nggak? Ada.